Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita adakan kuliahnya dulu. Jadi, hari ini saya akan merekamkan video pembelajaran mengenai jurnal penutur. Nah, ini adalah materi terakhir untuk sebelum UTS, yaitu jurnal penutur. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal atau semua akun laba rugi ke akun real, semua akun laporan posisi keuangan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan jurnal penutup. Yang pertama yaitu menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Dan yang kedua, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban. Jadi kebalikan antara untuk akun pendapatan sama beban. Kalau akun pendapatan tadi, yang didebit adalah akun pendapatan. Kalau yang akun beban yang didebit adalah akun ikhtisar laba rugi. Sedangkan untuk akun bebannya, posisinya di kredit. Nah, kemudian yang ketiga menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun pemilik modal atau laba ditahan sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Kemudian yang keempat menutup akun dividen dengan cara mendebit akun modal atau laba ditahan dan mengkredit akun prefer atau dividen. Setelah ini akan dilihat. Nah, ini adalah contoh jurnal penutup PT ini, dari PT Sinar Dunia. Nah, ini adalah jurnal penutupnya seperti ini. Nah, yang pertama ini yaitu pendapatan terhadap ikhtisar laba rugi. Nah, pendapatan ini diperoleh dari mana? Pendapatan ini diperoleh dari besarnya di sini. Pendapatan. Nah, di sini. Pendapatan itu diperoleh dari 29 di sini. Nah, maka dari itu, pada laporan laba rugi pada jurnal penutup dituliskan di sini pendapatan sebesar 29 juta, kemudian terhadap ikhtisar laba rugi terhadap sejumlah 29 juta. Jadi, di sini ikhtisar laba rugi itu nominalnya mengikuti yang pendapatan di sini. Nah, ini kenapa saya blok yaitu karena ini sebagai acuan aja. Jadi untuk yang tidak ada blok ini adalah mengikuti yang di blok kayak gitu. Oke, kemudian yang kedua, di sini ikhtisar laba rugi terhadap beban-beban usaha. Di sini misalnya aja ada beban gaji yang kita peroleh dari laporan laba rugi. Juga di sini ada beban gaji sebesar 7.050.000, kemudian ada beban penjualan peralatan 500.000 dan beban penjualan bangunan sebesar 2 juta. Nah, itu tadi harus dirinci satu persatu, tidak bisa di langsung jadikan satu beban operasional itu tidak bisa, harus dituliskan ini beban apa, beban apa, beban apa kayak gitu. Nah, dari posisinya di sini kita pindahkan ke jurnal penutup di sini. Itu yang pertama tadi kan ada beban gaji sebesar ini, kemudian ada beban penjualan peralatan sebesar ini, dan kemudian ada beban penjualan bangunan sebesar 2 juta di sini. Nah, kemudian dijumlah hasilnya ditaruh di ikhtisar laba rugi di bagian di sini. 9.550. Nah, sudah selesai untuk menutup bebannya. Yang ketiga ada untuk menutup laba ditahan. Nah, untuk laba ditahan itu di sini diperoleh 19.450. Nah, 19.450 itu kita peroleh dari di sini. Dari labanya, laba dari perusahaan tersebut sebesar 19.450.000 di sini. Jadi laba yang ada di laporan laba rugi yang warna hijau ini itu dituliskan pada jurnal penutup di sini. Laba ditahan sebesar 19.450. Jadi, ikhtisar laba rugi terhadap laba ditahan sebesar 19.450.000. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah laba ditahan terhadap dividen. Nah, 5 juta ini kita peroleh dari mana? Untuk dividen itu kita peroleh dari sini.
di sini. Kan ini ada namanya dividen ya pada kertas kerja. Dividen di sini sebesar 5 juta. Nah, kemudian kita tuliskan di sini dividen sebesar 5 juta. Nah, untuk laba ditahan di sini ngikutin yang tebel di sini 5 juta. Kalau di sini 5 juta berarti di sini otomatis juga 5 juta. Jadi yang saya warnai bold ini atau tebel ini adalah sebagai acuan untuk yang tidak di tidak saya tebalkan gitu. Jadi seperti itu untuk jurnal penutup pada PT Sinar Dunia. Nah, kemarin kan sudah saya ini ya, bentar. Oh ini. Nah, ini adalah kemarin yang waktu kita kerjakan di itu di kampus gitu ya. Kemarin kan ini ya seharusnya jadi tugas. Nah, ini kemarin saya taruh di Excel biar teman-teman juga paham bagaimana ini cara memperolehnya. Kan kemarin juga saya lihat banyak sedikit juga nggak banyak juga yang nyatet gitu ya. Di sini saya ini saya ketikkan kembali bagaimana neraca lacur atau kata kerja dari PT Lintas Cepat yang kemarin. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya ini yang berwarna hijau merupakan laba dari PT Lintas Cepat gitu. Nah, ini adalah laporan laba rugi yang kemarin ya yang sudah kita kerjakan di papan. Kemudian ini adalah laporan perubahan modal yang sedikit ada perubahan ya. Nah, kemarin kan hanya modal awal aja. Nah, di sini perlu ditambahkan laba ditahan karena pada kertas kerja yang ada di PT Lintas Cepat itu ternyata ada laba ditahan di sini sebesar 70 juta. Nah, misalnya di PT Lintas Cepat ini pada neraca lajur atau kertas kerjanya tidak ada laba ditahan, yang ada hanya modal saham, tidak perlu ditambahkan. Nah, ini berhubung di sini ada laba ditahan sama modal saham, nah perlu ditambahkan di sini sebesar 70 juta. Kemudian modal sahamnya sebesar 157 juta. Nah, misalnya pada kata kerjanya itu atau pada akunnya tidak ada nama-nama laba ditahan, maka dari itu tidak perlu ditambahkan. Karena berhubung di PT Lintas Cepat ini ada yang namanya laba ditahan, maka kita perlu tambahkan di sini 77 juta. Jadi yang awalnya modal saham di sini jumlahnya 150 juta, dengan adanya laba ditahan 70 juta, maka ekuitasnya atau seluruh saldo awalnya itu berjumlah 220 juta di sini. Nah, 220 juta di sini, kemudian yang bawah ini tetap laba usaha di sini sebesar 24.700.000 dikurangi dengan dividen. Itu itu ketika laba dan apabila dikurangi kayak yang kemarin ya. Gitu. Nah, kemudian di sini, kemudian dividen ini kita peroleh dari kertas kerja yang ada di sini. Kemudian juga di sini dituliskan, kemudian modal sahamnya turun, laba ditahan ini ditambah ini dikurangi dengan 8 juta, hasilnya 86.700.000. Nah, kemudian ini ditambahkan ini dikurangi dengan ini hasilnya 236.700.000. Jadi antara ruas yang ini sama jumlah ruas yang ini pasti hasilnya sama, 236.700.000. Jadi itu adalah pedoman atau patokan saat kita mengerjakan dengan nilai yang benar, kayak gitu. Jadi antara ruas ini sama ruas yang ini memperoleh hasil yang sama, gitu. Nah, untuk laporan laba rugi masih sama kayak kemarin, cara mengerjakannya ada pendapatan, kemudian dikurangi dengan beban-beban, gitu. Nah, ini hasilnya harus sama dengan yang ini, gitu. Nah, kemarin kan sampai ini ya cara kita saya menjelaskannya. Nah, kemudian lanjut ke neraca. Nah, neraca di sini itu adalah kebalikan dari yang ini. Yang kita lihat adalah khusus yang ini aja, yang di sini aja. Kita tidak perlu melihat yang di sini. Kita hanya fokus yang ada di neraca ini dan nama akun-akunnya. Nah, di sini kita tuliskan PT Nita Cepat, kemudian di sini neraca gitu, gitu ya. Kemudian di sini ada aset dan kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini aset kita sebutkan apa aja yang termasuk aset. Misalnya saja di sini ada kas, piutang usaha, perlengkapan bengkel, peralatan bengkel. Kemudian peralatan bengkel ini karena ada akumulasi, maka perlu dikurangi. Jadi peralatan bengkel dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan bengkel.
23 juta dikurangi dengan 500 hasilnya 22 juta 500 di sini. Kemudian bangunan di sini sebesar 50 juta karena ada akumulasi maka kita perlu kurangkan. Jadi 50 juta dikurangi dengan 1 juta hasilnya 49 juta. Nah, untuk tanah di sini karena pada akunnya itu tidak ada akumulasi penyusutan tanah, maka kita tidak perlu mengurangkan, maka langsung aja di sini 125 juta. Kemudian kita totalkan hasilnya 306 juta 600 di sini. Nah, kemudian setelah asetnya selesai, maka masuk ke yang di sebelah kanan, kewajiban dan ekuitas. Nah, kita lihat di sini utangnya apa aja. Kita total utangnya ada utang usaha, utang gaji, utang bank. Kemudian kita total hasilnya 69.900. Nah, kemudian ada modal saham dan ada laba ditahan. Nah, untuk laba ditahan di sini bukan yang 70 ini ya, melainkan adalah penjumlahan yang di bawah ini. Jadi bukan yang laba ditahan yang ada di akun, melainkan laba ditahan yang ada di perubahan modal. Jadi ketika kita mengerjakan neraca ini, kita harus benar-benar tahu bahwa laporan perubahan modal itu juga sudah benar gitu. Jadi nanti ketika kita mengerjakan ini yang ini juga ikut berpengaruh hasilnya. Tuh, jadi misalnya di sini aja nanti salah, maka akan berpengaruh ke laporan neraca gitu. Jadi untuk umroh laba ditahan ini kita peroleh dari laporan perubahan modal yang ada di sini. Jadi kan ada saldo akhir. Nah, ini kan ada laba ditahan sebesar 86.700. Nah, kita tuliskan di sini 86.700. Kemudian kita total antara total utang, modal saham dan laba ditahan hasilnya 306.600. Jadi antara ruas kanan dan ruas kiri sama atau balance gitu. Nah, itu sudah selesai tuh laporan keuangannya. Maka lanjut ke jurnal penutup dari PT Rinta Cepat. Nah, di sini ada keterangan. Keterangan itu ada atau nama akun gitu ya. Sama kayak yang tadi ada pendapatan, ada beban-beban, ada laba ditahan, dan ada dividen. Nah, untuk pendapatan di sini kita peroleh dari yang ada di laporan laba rugi di sini pendapatan sebesar 36 juta. Maka dari itu kita tuliskan di sini pendapatan sebesar 36 juta terhadap ikhtisar laba rugi sebesar 36 juta. Kemudian beban-beban ini kita juga peroleh dari yang di sini. Kita lihat di sini bebannya apa aja. Kita pindahkan di sini beban-beban ini. Kemudian kita lihat jumlah bebannya di sini 19 juta 11 juta 300 kita tuliskan di ikhtisar laba rugi sebesar 11 juta 300. Nah, di sini. Jadi untuk ikhtisar laba rugi di sini adalah hasil penjumlahan dari beban-beban yang ada di sini gitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada ikhtisar laba rugi terhadap laba ditahan. Nah, laba ditahan di sini kita peroleh dari laba dari laporan laba rugi di sini. Kan di sini ada tuh laba yang warna hijau ini sebesar 24.700. Kita tuliskan di sini laba ditahan sebesar 24.700 dan ikhtisar laba rugi mengikuti yang atas yang bawah sini sebesar 24.700 gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah laba ditahan terhadap dividen. Bagaimana cara kita memperoleh dividen? Nah, dividen di sini kita peroleh juga dari yang di sini. Yang di laporan perubahan modal juga boleh, di ketahan kerja di sini juga boleh. Kita lihat yang namanya dividen. Nah, di sini ada dividen sebesar 8 juta di sini. 8 juta, maka dari itu kita tuliskan di sini dividen sebesar 8 juta dan laba ditahan sebesar 8 juta. Jadi dividen di sini, laba ditahan di sini mengikuti yang dividen di sini gitu. Nah, kemudian setelah itu kita totalkan hasilnya di sini 80 juta dan di sebelah kanannya juga 80 juta. Jadi antara debit sama kredit balance gitu. Jadi untuk akuntansi ini yang diperhatikan adalah balance atau tidaknya ya. Jadi apabila tidak balance pasti nanti ada nama akun atau nominal yang kurang gitu. Itu yang perlu kita hindari pada saat mengerjakan akuntansi. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Minggu depan insya Allah kita UTS sampai jurnal penutup ini. Gitu. Nah, nanti kan akan ada 2 mata kuliah ya. Nah, yang pertama nanti uh, soalnya akan saya berikan pada hari Minggu.
Nanti, jadi nanti bisa dikerjakan di rumah terlebih dahulu dan untuk yang akuntansi saya nanti bisa dikerjakan di kampus gitu. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semangat untuk teman-teman. Semangat untuk belajar ya. Jangan ada patah semangat kalau untuk belajar gitu. Baik, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.